Nanti di akhir ditanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lu beli pemimpin kayak begini? Iya. Di haji aja gua maki-maki petugas haji, timbang di sini. Di haji aja saya maki-maki petugas haji. Jangan dipakai dekat ini omongan. Biar tahu si Daniel Anzar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin arhamna ya rabb. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah ya kembali di majlis Lailatus Sulasa Madrasatul Hadis yang sama-sama kita cintai, yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Tirmidzi Abdul Jalil LC. Makanallah bituli hayati, Allah berikan keberkahan hidupannya di dunia dan di akhirat. Allah istiqomahkan untuk sama-sama mencari ridho ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi memang nggak ada yang pantas khususnya bagi saya Al-Fakir untuk terus mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena katanya Sayyidah Aisyah, apa yang baginda Rasulullah SAW suka hatinya, senang hatinya, Rasulullah selalu melafalkan atau mengucapkan dengan niat yang tulus dari hati baginda Rasulullah SAW, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau Rasulullah wajada ma yuhibbuhu, mendapati apa yang Rasulullah suka, senang hatinya, maka keluar dari lisannya yang mulia itu kalimat alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka kalau ini sudah sampai kepada kita, aula itu umatnya untuk ngamalin. Kita selaku umat Muhammad SAW punya kewajiban untuk ngamalin apa yang sudah sampai kepada kita dari baginda Rasulullah SAW. Dan apabila wa in wajada ma yaqrahu, dan kalau Rasul mendapati apa yang kurang serak di hatinya, tetap lisannya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal.
Tuh. Yang dia suka, yang nggak disuka, tetap yang keluar dari kalimatnya, dari lisannya kalimat alhamdulillah. Jadi menunjukkan keridhaan kepada yang telah Allah tetapkan untuk masing-masing dari kita. Maka jangan pakai segala mau berselawat banyak-banyak lah. Kalau satu perkara itu aja yang mudah, yang enteng kita lafalin, nggak mau kita amal. Lo nggak usah ngaku-ngaku cinta sama Rasulullah, pet lah. Ya, kalau hanya itu aja nggak bisa kita amalkan. Jadi apa yang kita alami nggak enak, apa enak, tetap aja yang keluar dari lisan kita itu apa? Alhamdulillah. Maka alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, apalagi dalam suasana yang sekarang ini kita duduk di raudhah min riyadil jannahnya Allah. Khaffat alaihimul malaika. Kita ini bareng duduk dibarengin sama malaikat. Duduk barengin sama malaikat. Nggak ada tempat di mana umat Muhammad duduk dibarengin sama malaikat kecuali ketika berada di majelis kecuali berada di dalam majelis zikir, yang kita akan kenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, dan terus diseru untuk apa? Tusabbihu lahus samawati sab'a wal ard wa man fihinna. Semua langit, bumi beserta isinya. Ini peringatannya buat manusia. Allah ngasih tahu. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya makhluk Allah itu yusabbihullah bukratan wa asila bidunin unas. Bukan manusia yang ditunjukkan dalam ayat. Justru ini buat manusia, buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang selain manusia saja bertasbih kepada Allah, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Nah, terus manusia ngapain? Ini peringatan buat manusia. Itu yang nggak kasih Allah, yang nggak Allah kasih akal tuh, yang artinya yang kurang. Kan yang sempurna makhluk Allah siapa? Manusia. Berarti yang nggak sempurna aja itu yusabbihullah bukratan wa asila. Lah kita yang dikasih sempurna akalnya nggak mau. Sekarang bagaimana itu kira-kira? Nah itu, ya. Maka dalam kesempatan ini kita yang sekarang sedang khaffat alaihimul malaikah, yang mudah-mudahan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masing-masing daripada niat kita yang baik untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai dalam diri kita ini nggak cinta sama Allah. Orang yang makin cinta sama Allah, maka Allah pengen cepat-cepat ketemu. Ya. Man ahabballah ahabballahu liqa'ah. Orang yang benar-benar sayang sama Allah, orang yang benar-benar cinta sama Allah, orang yang benar-benar mau ngedegakin syariatnya Allah, syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabballahu liqa'ah.
Seakan-akan Allah pengen buru-buru ketemu. Saking cintanya pengen buru-buru. Begitu nggak kita sama orang yang kita cintai? Kalau sama orang yang kita cintai, pengen nggak buru-buru ketemu? Pengen banget. Begitupun juga Allah. Maka kalau pengen buru-buru ketemu Allah, cintain Allah. Ya, saat ngarepin mati bukan, emang semuanya kullu nafsin za'iqatul maut. Itu mah jangan pakai dipungkiri lah. Kita semuanya hanya sekedar ingin mempersiapkan istiadat liyaumir rahil, mempersiapkan waktu di mana kita nanti akan berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Kita semua akan pindah. Ini cuma dikasih kesempatan aja sama Allah Subhanahu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Al-Fakir masih berikan kesempatan untuk bisa sama-sama sekarang, ya mungkin sampai nanti, ya bisa terus menjalin silaturahmi dengan sama-sama kita duduk di majelis madrasatul hadis dengan tujuan sama-sama pengen cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kemarin hari Rabu, ya, berarti Kamis dini hari, alhamdulillah Al-Fakir tiba. Ya. Jadi Kamis malamnya baru sampai di Jakarta. Semua alhamdulillah, ya. Mohon doanya juga, ada jamaah Al-Fakir yang meninggal kemarin hari Jumat, ya, di Mustasma An-Nur, Rumah Sakit An-Nur yang ada di Mekah Al-Mukarramah, kemarin meninggal atas nama Abdul Wahab Sulaiman. Mudah-mudahan Allah terima, ya, amal kebaikan dan kebajikannya. Dan yang satu lagi Sa'ad Abdullah, sekarang beliau masih berada di Madinah, ya. Jadi setelah 2 hari sebelum kepulangan dirujuk ke Madinah, jadi sekarang beliau masih di Madinah. Ya, mudah-mudahan juga pada waktunya harus kembali ke tanah air, ya, kembali bisa bersama-sama lagi dengan keluarganya, ya, dengan nama Sa'ad Abdullah. Ya, dalam kulihal 218 jamaah yang Al-Fakir bimbing, alhamdulillah mereka telah mengerjakan semua proses, ya, manasikul hajj, ya, baik itu di tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, ya, karena kami semua ngambil nafar awal, ya, jadi hanya cuma sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Alhamdulillah, ya, terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Allah terima, ya, haji kami, ya, jadi hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan sampai hari ini pada kita semua, kita bisa manfaatkan, ya, sama-sama bisa kita manfaatkan untuk menunjukkan keislaman kita, untuk menunjukkan iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan makin kesini, ya, makin dekat kita sama Allah, hati kita makin bersih, ya. Karena ilmu pengetahuan itu adalah kutul qulub, makanannya hati. Jadi hati kita ini perlu dikasih makanan yang sehat. Jangan sampai makanan yang enggak sehat, ya. Makanan sehatnya ada di majelis ilmu. Makanan sehatnya ada di majelis zikir, bukan di MBG, bukan. Ya. Makanan sehat hatinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di majelis ilmu, ada di majelis zikir, bukan ada di MBG. Itu program menyengsarakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka katanya Rasul, barang siapa yang menyengsarakan umatku, ya, maka Allah akan sengsarakan lagi. Sampai orang yang disengsarakan melihat kesengsaraannya, bagaimana Allah sengsarakan mereka. Itu janjinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kerja di MBG sekarang? Nggak ada ya? Ya kalau ada mah kerja aja, nggak apa-apa. Ya. Ada nggak apa-apa itu mah, orang kerjaan itu mah. Iya. Itu mah kerjaan. Ya, artinya kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus cerdas. Cerdas. Jangan mau lagi dibodoh-bodohin, ditolol-tololin, dibego-begoin. Oke, besok nih awas lo ya, yang nerima uang 100.000 lo, gue sumpahin lo 7 turunan lo gak bakalan bahagia. Iya, orang udah pasti lo mau ngambil duitnya. Iya, mau guru saya juga berbeda. Silakan itu mak. Yang pasti kalau udah ngambil duitnya, otomatis kan ada perasaan itu lo menusuk. Jadi nggak enak kan? Untung aja gue nggak nyoblos dia kemarin. Nanti di akhir ditanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa lo beli pemimpin kayak begini? Iya. Makanya hati-hati besok kalau milih pemimpin. Jangan mau dikadalin, dekat-deketin ulama ketika pengen pilpres doang, mau pilkada kentut. Ya, saat kok ngomong nggak berubah, kalau omongan ini nggak bakal berubah, hati saya tetap berubah. Kalau omongan begini, omongan saya nggak pernah berubah. Katanya mau pulang haji. Di haji aja gue maki-maki petugas haji, timbang di sini. Di haji aja saya maki-maki petugas haji. Jangan dipakai dekat ini omongan, biar tahu si Daniel Anzar itu. Orang belum tahu pernah ngurusin haji, mengurusin haji. Ada lagi kiai yang pengen banget dekat sama wamen, gue mah mudah-mudahan 7 turunan gue bakalan didik anak gue dekat sama pemerintah. Amin. Iyalah, dekat sedikit berubah, lah apaan gitu? Galah dia lagi mau di main-main. Pokoknya artinya, ayolah, negara kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Untuk bisa keluar, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya menegakkan apa risalah yang sudah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngerapatin barisan, ya kan? Begitu juga keturunan kita, begitu juga tetangga kita, masyarakat yang ada sekitar kita, biar satu suara. Kalimatin sawa, kalimat yang satu. Untuk apa? Li'ila'i kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Di mana? Di muka bumi Indonesia. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan ada ya sedikit manfaat. Sekali lagi mohon doa biar saya khususnya diberikan keistiqomahan. Begitu pun juga guru kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan untuk bisa sama-sama menuntut kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mohon maaf, mohon ridho sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.